Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mazaya di Lampung 8. Selama 30 menit ke depan, sejumlah informasi seputar Lampung akan kami sajikan untuk Anda. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Profesor Abdul Muti mengajak seluruh warga Muhammadiyah mendukung program Presiden Prabowo. Dia mengaku dipilih Presiden menjadi menteri karena jabatannya sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Presiden yakin kader Muhammadiyah bisa bekerja dengan baik, karenanya dia berharap warga persyarikatan berlomba-lomba bekerja untuk kepentingan umat dan bangsa. Belajar yang mindful, mereka tidak banyak. Di hadapan pengurus wilayah Muhammadiyah Lampung dan ribuan warga persyarikatan pada puncak acara Milad ke-113 Muhammadiyah yang dilaksanakan di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Metro, Minggu 30 November 2025, Profesor Abdul Muti belak-belakan mengaku bahwa Presiden memilihnya menjadi Menteri Pendidikan karena dirinya Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menteri Pendidikan menegaskan kader Muhammadiyah jangan ragu menunjukkan eksistensinya, karena organisasi Muhammadiyah adalah organisasi besar, bahkan sudah mendunia. Warga persyarikatan Muhammadiyah juga harus mampu memperjuangkan kemajuan bangsa dan mampu membantu mendukung pemerintah dalam membangun negara dengan menyukseskan program pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Profesor Muti juga menyampaikan bahwa sebuah bangsa akan maju bila masyarakatnya berilmu dan bertakwa. Jalan untuk mewujudkan keduanya adalah melalui pendidikan. Dia bersyukur keberpihakan Presiden Prabowo yang menempatkan anggaran pendidikan sebagai salah satu yang tertinggi. Menurutnya ini sejalan dengan pesan Al-Quran dan menjadi pondasi kemajuan bangsa. Profesor Muti menyebut tahun ini saja pemerintah merevitalisasi 16.175 satuan pendidikan. Lebih lanjut, Profesor Muti juga mengaku bangga atas capaian besar amal usaha persyarikatan Muhammadiyah sebagai sumbangsih Muhammadiyah dalam membangun bangsa. Disebutkan di antaranya Muhammadiyah memiliki 164 perguruan tinggi, 21 fakultas kedokteran aktif. Rencana pembangunan rumah sakit Muhammadiyah ke-10 di Papua Barat Daya senilai 200 miliar dan persiapan pendirian fakultas kedokteran baru. Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Administrasi Umum Dr. Sulpakar dalam sambutannya menyampaikan selamat milad dan berharap kolaborasi Muhammadiyah Lampung dengan pemerintah provinsi terus ditingkatkan. Pemprov Lampung yakin pengalaman Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi dan penguatan komunitas sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada. Gubernur mengaku bersyukur tumbuh dan kembang serta dibesarkan di lingkungan keluarga Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Profesor Sudarman, dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat karakter inklusif Muhammadiyah. Dia juga membeberkan sejumlah prestasi gemilang jajarannya dalam mengelola dan mengembangkan persyarikatan. Menutup rangkaian Milad ke-113 Muhammadiyah kemarin, Mendikdasmen Profesor Abdul Muti meresmikan 3 gedung. Pertama, Gedung Asrama Ponpes SMA Muhammadiyah Al-Ghifari yang tanahnya hibah dari keluarga besar Abu Rizal Bakri, lalu Gedung Pondok At-Tanwir Muhammadiyah Kota Metro, dan ketiga meresmikan Gedung SD Muhammadiyah Buya Profesor Hamka Kota Metro. Muhammadiyah hadir untuk mensejahterakan bangsa. Dan bagaimana mensejahterakannya? Ada rumusnya dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau dalam berbagai kesempatan melalui Astacita yang keempat membangun sumber daya manusia berkualitas. Caranya adalah melalui pendidikan. Dalam berbagai kesempatan Pak Presiden mengatakan kita tingkatkan kesejahteraan bangsa melalui pendidikan yang bermutu, melalui sumber daya manusia yang unggul. Kuncinya adalah pendidikan. Di mana-mana bisa kita lihat. Kenapa kuncinya pendidikan? Quran juga mengatakan itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Allah benar-benar akan mensejahterakan, memuliakan, mengangkat harkat dan martabat bangsa-bangsa yang beriman dan yang berilmu tinggi, yang berilmu pengetahuan. Saya terjemahkan alladzina itu tidak dengan orang-orang, saya terjemahkan dengan pendekatan sosiologis. Alladzina itu kan bentuknya jamak, isim mausulnya kan untuk jamak. Saya terjemahkan sebagai bangsa-bangsa. Kita lihat, bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang pendidikannya maju. Karena itu maka komitmen Muhammadiyah dan pemerintah juga sejalan. Tim Liputan Kota Metro Garuda TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mewakili Presiden Prabowo menghadiri Ijtima Ulama Dunia bertajuk Indonesia Berdoa, Jumat hingga 28 November 2025. Kehadiran Zulhas menarik perhatian karena datang bersama 3 adik kandungnya. Zainuddin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan, Hazizi Hasan, anggota DPRD Provinsi Lampung, Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu, serta putra mantunya yang juga Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Rombongan keluarga besar tersebut tampak larut berbaur di tengah lautan jamaah yang datang dari berbagai negara. Menko Pangan Zulhas dan Menak Nasaruddin Umar berada di barisan depan bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal dan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Suasana teduh dan sejuk yang ditampilkan kedua menteri itu mencerminkan kedamaian dan kebersamaan bangsa. Pemerintah menyambut baik pelaksanaan Ijtima Ulama Dunia 2025 yang digelar di Kota Baru, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Rangkaian kegiatan hari pertama dimulai dengan sholat Jumat berjamaah, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar didaulat menjadi khatib. Dalam khotbahnya, Menak mengajak umat Islam menjadikan Ijtima Ulama sebagai ruang memperkokoh persaudaraan serta memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa. Sementara itu, Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya momentum Tabligh Akbar Indonesia berdoa dalam memperkuat nilai keislaman di tengah dinamika sosial. Zulhas mengaku bangga Lampung, khususnya Lampung Selatan, dipercaya menjadi tuan rumah Ijtima Ulama Dunia 2025. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal yang hadir sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bersama jajaran pejabat eselon 2 terlihat sibuk menyambut tamu-tamu, terutama jamaah dari luar negeri. Gubernur juga membaur di tengah peserta yang memenuhi lokasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar dan Sekretaris Daerah Supriyanto turut menyapa para ulama serta jamaah yang sejak pagi memadati lokasi. Egi menyambut positif gelar internasional ini yang selain memperkuat persatuan umat melalui doa dan zikir, juga dinilai membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Lampung Selatan. Tim Liputan Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bahlil Lahadalia kemarin, Minggu 30 November 2025 melantik pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Lampung periode 2025-2030. Pelantikan yang digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung itu diwarnai arak-arakan adat Lampung. Selain prosesi tarian, dalam penyambutan tersebut Bahlil juga diberikan selempangan khas Lampung sebagai simbol penghormatan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal hadir dalam acara penyambutan dan menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral tersebut. Bahlil yang datang sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat tampak didampingi Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Bendahara Umum Sari Yulianti. Senyum khasnya langsung disambut antusias para kader partai beringin itu yang telah memadati area ballroom hingga pelataran hotel sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan Arazak menyampaikan bahwa penyambutan adat Lampung ini dipilih sebagai bentuk ikhtiar pelestarian budaya. Diketahui Hanan yang didapuk sebagai Ketua DPD Partai Golkar Lampung akan didampingi Ketua Harian Riza Mirhadi dan Aprozi Alam sebagai sekretaris dan Tony Eka Chandra sebagai bendahara.
Tim Liputan Bandar Lampung Garuda TV melaporkan. Dinas Koperasi dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Tanggamus menggelar pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi Desa Merah Putih Angkatan ke-6. Pelatihan kali ini diikuti 302 perwakilan PEKON se-Kabupaten Tanggamus. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel 21 Gisting dan dibuka oleh Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto. Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto menegaskan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM saat ini menekankan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penciptaan ekosistem usaha yang sehat dan inklusif. Ditambahkannya bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan ekonomi desa melalui koperasi. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi Desa Merah Putih Angkatan 5 digelar sebagai upaya memperkuat kemandirian dan tata kelola koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, Kepala Dinas Koperindak Tanggamus Retno Noviana Damayanti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah. Dia menyebutkan bahwa tersedia 17 modul pembelajaran yang akan dipelajari peserta pelatihan. Kadis Koperindak menambahkan pelatihan ini setiap PEKON mengirimkan 2 peserta. Pihaknya telah menyiapkan 17 modul pembelajaran, diantaranya tentang perkoperasian dan pembiayaannya. Ini melakukan pembukaan ya untuk pelatihan pengurus KDPP Angkatan ke-6. Jadi di Kabupaten Tanggamus ini ada 302 koperasi desa merdu dan mengikuti 2 peserta dari masing-masing KDP. Kita ini selampung 2 terbanyak untuk pengurus KDMP-nya. Nah, hari ini merupakan hari terakhir dan alhamdulillah hari ini kita disupport oleh Bapak Wakil Bupati dalam rangka memberikan masukan dan bimbingan bagaimana motivasi untuk pengurus KDMP yang ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, Bu, mereka ini dipersiapkan untuk apa sih, Bu? Kita ini mendapatkan pelatihan dari dana dekonsentrasi, dari dana pusat ya. Nah, lokusnya di tempat kita bagaimana memberikan peningkatan sumber daya manusianya. Jadi untuk pengurus koperasi itu bagaimana mengelola koperasi, ada 17 modul yang akan mereka pelajari. Dan salah satu bagaimana tentang perkoperasian, bagaimana pembiayaan, ada semua, ada 17 modul yang akan mereka dapatkan dari pelatihan ini. Tim Liputan Tanggamus Garuda TV melaporkan. Tidak hanya memiliki pesona wisata bahari yang populer di kalangan wisatawan mancanegara sebagai surganya surfing, Kabupaten Pesisir Barat juga kaya akan ragam kuliner tradisional yang menggugah selera. Di antaranya adalah kue tat, kudapan yang hanya ditemukan saat upacara adat dan hari raya. Selain kaya karbohidrat, kudapan nugget dari kulit pisang ini diyakini memiliki nilai gizi yang baik. Sebab itu, para ibu-ibu yang tergabung dalam 16 kelompok UMKM di Pekonlai, Kecamatan Karya Penggawa mulai memasarkan kudapan berbahan dasar kulit pisang itu dengan merek Nugget Kusang. Untuk pembuatannya terbilang cukup mudah dan praktis. Sebelum diolah, kulit pisang jenis jantan terlebih dahulu direbus, kemudian dihancurkan dengan blender. Setelah itu dicampur telur dan tepung terigu dengan perbandingan 1 takaran berbanding 3 takaran. Adonan kemudian diberi bumbu rempah-rempah dan penyedap rasa. Selanjutnya, adonan dikukus dan dipotong persegi panjang. Kemudian adonan diberi tepung roti dan digoreng. Hasilnya, nugget goreng yang lezat sekaligus mengandung mineral dan vitamin. Berawal dari bimbingan mahasiswa KKN Unila, kelompok UMKM ini kemudian memberanikan diri menyulap kulit pisang menjadi kudapan yang sehat dan enak. Mereka berharap keterampilan
keterampilan ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya hingga membawa manfaat nyata bagi seluruh anggota kelompok UMKM di LAI. Jika sudah dikemas, tak seorang pun yang mencicipi kudapan ini akan menyadari bahwa mereka tengah menyantap kulit pisang. Sungguh, nugget kusang ini sama nikmatnya dengan nugget yang dijual di pasar atau warung-warung. Menurut Yana, mahasiswa Fakultas Pertanian Unila, pihaknya bersama kelompok UMKM Pekonlai memilih kulit pisang sebagai inovasi bahan pangan karena kulit pisang kaya karbohidrat serta mengandung banyak mineral dan vitamin. Inovasi ini juga diyakini mampu membantu pengembangan UMKM setempat. Jadi inovasi yang kami buat pada desa LAI ini dari KKD Universitas Lampung adalah stik cucu gigi dari kulit pisang dan juga nugget kulit pisang. Kenapa kulit pisang yang digunakan? Karena kulit pisang mengandung cukup banyak karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Selain itu, pembuatan cucu gigi ini dapat membantu pengembangan dari UMKM yang ada di desa LAI. Pengurus UMKM Pekonlai juga meyakini inovasi yang sedang digeluti para ibu-ibu dapat dikembangkan. Alasannya, bahan mentahnya mudah didapat dan hasil produksinya mudah dikenalkan kepada masyarakat. Pekan ini, UMKM LAI akan mengikuti bazar di Pekon Mandiri Sejati, Pesisir Selatan sebagai langkah awal memperkenalkan produk mereka. Kami dari pihak pemerintahan Pekon akan berusaha untuk bersinergi dan memberikan motivasi pada ibu itu, terutama kami akan mengalokasikan anggaran untuk UMKM yang ada di Indonesia ini. Dan keduanya juga kami pengen ada dukungan atau motivasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bagaimana supaya UMKM yang ada di Pekon Desa LAI ini tambah maju. Pemerintah Pekonlai memastikan siap mendorong inovasi UMKM setempat dalam memanfaatkan limbah dan mengubahnya jadi pangan bernilai ekonomis bagi warga. Pemerintah Pekon akan berusaha memberi dukungan dana bagi pengembangan UMKM. Dari pesisir barat, Vicky Agung, kontributor Garuda TV melaporkan. Kabupaten Pesisir Barat menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren tradisional di Lampung. Seperti Sugianto, warga Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Lemong, memanfaatkan air sadapan pohon aren atau enau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Hidup di wilayah pelosok membuat Sugianto tidak putus asa. Ia bersama istrinya sudah puluhan tahun menetap di Padukuhan Waikerkai di Pekon Pagar Dalam, di mana wilayah tersebut adalah wilayah terpelosok di kabupaten termuda di Lampung. Seperti biasanya, setelah ayam berkokok, Sugianto bergegas ke kebun untuk menyadap air enau sebagai bahan dasar gula merah yang akan ia buat untuk ia jual. Berbekal peralatan seperti golok, tali tambang, dan jerigen untuk menampung air enau yang sudah ia sadap sore kemarin, ia pun berangkat menuju kebun miliknya. Untuk mencapai kebun aren miliknya, ia harus berjalan kaki sejauh 1 km dari rumahnya. Meskipun cukup jauh, tak ada terlihat letih di wajahnya. Sesampainya di kebun miliknya, dengan cekatan ia mempersiapkan beberapa alat untuk menyadap air enau, seperti akar dari jenis tumbuhan raru yang akan ia masukkan ke dalam jerigen agar air enau tak mudah basi. Dengan hati-hati, ia mulai menaiki tangga yang terbuat dari sebilah bambu untuk pijakan kakinya. Perlahan tapi pasti, ia menaiki tangga. Sesampainya di atas pohon, dengan telaten ia mengganti jerigen yang ia pasang kemarin sore dengan jerigen yang baru. Untuk mendapatkan air enau, ia harus memotong tandan buah dan memukul-mukul tandan batang buah agar air enau yang dihasilkan bisa banyak. Setelah air enau sudah terkumpul, Sugianto bergegas untuk mengolah air sadapan tersebut menjadi gula aren. Sampainya di rumah,
ia langsung menuangkan enau ke kuali yang sudah disiapkan oleh istrinya. Untuk menjaga kebersihan, ia menyaring dengan saringan saat air enau dituangkan ke dalam wajan perebusan untuk diolah menjadi gula aren. Proses pembuatan gula merah sendiri memakan waktu yang agak cukup lama. Untuk menjadi gula merah, Sugianto harus merebus air enau selama 5 jam sambil terus mengaduk hingga air enau berubah kental dan berwarna kecoklatan. Setelah mengental, ia segera mencetak adonan air nira yang sudah mengental dengan cetakan yang ia buat dari bahan plastik. Dengan cepat, ia segera mengisi satu persatu cetakan gula merah tersebut. Ia pun harus menunggu selama 1 jam agar adonan di dalam cetakan mengeras dan siap untuk kemas dan dijual. Setelah 1 jam di dalam cetakan, adonan yang sudah mengeras lalu dikemas oleh Sugianto untuk dijual kepada tengkulak yang siap menampung gula merah buatan Sugianto. Gula merah buatannya hanya dihargai sebesar Rp17.000 setiap kilonya. Tentu harga ini jauh jika dijual di pasar. Sugianto mengaku akses jalan yang becek dan berlumpur membuat ia enggan menjual gula buatannya ke pasar. Jalan yang terjal dan curam membuatnya tidak menjual gula olahan miliknya ke pasar. Padahal, jika dijual di pasar setempat, harganya bisa mencapai Rp21.000 per kilonya. Ia menjelaskan jarak dari dusun menuju ke pasar mencapai 11 km, di mana hampir sebagian besar jalan dengan kondisi becek dan curam sehingga sulit untuk dilalui. Meskipun hanya memperoleh hasil 4 kg gula merah dari 35 liter air nira yang berhasil ia sadap, hasil yang sedikit ini tentu tak membuatnya patah arah. Ia tetap mensyukuri hasil yang ia peroleh. Mukul aren, pengayun. Terus pengayun itu nyampe berminggu-minggu mukul itu, sampai 1 bulan, kadang-kadang 2 bulan. Baru Kenapa kok dipukul, Mas? ya kalau nggak dipukul nggak keluar air dia 2 kali, pagi sama sore. Ya dibikin gula, direbus. Berapa lama itu? Berapa lama prosesnya? Ya hampir 5 jam lah. 5 jam ya? Nah itu 5 jam itu diapain aja itu, Mas? Ya direbus terus pakai api. Apinya sedang atau gimana? Gede, harus gede. Kalau sedang ya sampai malam nanti nggak matang. Jadi memang harus api besar ya? Api besar. Nah, pemasarannya sendiri gimana, Mas? Ya, pemasaran sendiri ya kita jual di sini inilah. Ada kendala nggak sih untuk memasarkan? Ya kalau mau dibawa ke bawah sana ya ada kendala. Apa itu kendalanya, Mas? Ya jalannya rusak, jalannya hancur. Emang pernah, Mas? Ya pernah bawa turun gula, jatuh, gulanya pecah, jadi nggak laku dijual. Kalau di pasar kan lumayan, kalau di atas dijual di atas ini kan 17, 18, kalau di pasar kan bisa nyampe 20, nyampe 21.000. Harapannya ya supaya gula merah ini harganya mahal lah, biar bisa mencukupi kebutuhan saya pribadi gitu kan. Sama jalan lah biar pemasaran kami nanti enak lah, bisa nyampe ke pasar. Sugianto berharap pemerintah bisa memperhatikan nasib para petani gula merah tradisional seperti dirinya dan segera membangun akses jalan penghubung ke wilayah Padukuhan Waikerkai agar perekonomian masyarakat kecil bisa meningkat. Dari pesisir barat, Vicky Agung, Garuda TV melaporkan. Berwisata menjadi keasikan tersendiri untuk menghilangkan kejenuhan. Pantai Batu Guki di Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat ini menjadi salah satu spot wisata yang ciamik di tengah rutinitas yang padat. Pemandangan alam yang asri menambah keindahan tempat wisata ini. Inilah
keindahan Pantai Batu Guki yang terletak di Pekon Labuhan, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Pantai dengan view batu karang yang menawan ini wajib dikunjungi saat hari libur. Terletak di wilayah paling utara Pulau Pisang, pantai ini menyajikan keindahan yang mungkin sulit dilupakan. Pemandangan dua batu karang yang terbentuk secara alami, suara deburan ombak nan syahdu dan pemandangan pasir putih yang cantik menambah keindahan pantai ini. Untuk sampai ke tempat wisata ini, dibutuhkan waktu 6 jam dari pusat kota Bandar Lampung menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 menuju Krui. Setelah sampai di Krui Pelancong, harus menyeberang ke Pulau Pisang menggunakan perahu jukung dengan tarif Rp25.000 untuk satu pengunjung dari dermaga Kuala Stabas dengan memakan waktu sekitar 1 jam atau melalui dermaga alternatif Pelabuhan Tembaka. Sesampainya di Pelabuhan Pasar Pulau Pisang, wisatawan cukup berjalan kaki sejauh 500 meter ke Pekon Labuhan untuk sampai ke spot wisata yang lagi viral ini. Di dalam perjalanan, wisatawan dimanjakan oleh pemandangan alam yang masih asri. Untuk memasuki objek wisata ini, pengunjung tidak dikenakan tarif alias sukarela. Rasa lelah pengunjung seketika sirna setelah sampai ke lokasi pantai ini. Pemandangan indah yang terhampar luas membuat lelah selama perjalanan terbayarkan. Dengan latar belakang sepasang batu karang yang indah serta pegunungan Bukit Barisan, pengunjung bisa mengabadikan momen liburan bersama keluarga. Bagi para pengunjung yang hendak bermalam di tempat wisata ini tak perlu khawatir, karena di sekitar Pantai Batu Guki terdapat penginapan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, lokasi wisata ini sudah terdapat fasilitas kesehatan yang lengkap. Ombaknya bagus, terus airnya juga masih jernih. View karang-karangnya gimana menurut? Karangnya juga bagus banget bisa dilihat. Jadi apa kesannya nih? Kesannya harus datang ke sini untuk lihat secara langsung keindahan Batu Gurih. Capek nggak jalan sini tadi? Lumayan, tapi worth it. Semoga Batu Gurih itu tetap terawat gitu ya, biar masyarakat juga tuh bisa tahu di sini tuh indah banget gitu lah. Harus kesini, wajib gitu. Wajib kesini ya? Masyarakat Indonesia tuh harus tahu, selain di Bali itu juga ada destinasi wisata yang bagus juga di Pulau Pisang. Meskipun terbilang cukup indah, tempat wisata ini masih perlu sentuhan tangan dingin dari pemerintah untuk membangun fasilitas tambahan seperti villa dan wahana permainan. Kedepan Arzak akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk mengoptimalkan tempat wisata yang menjadi ikon utama wisata di Kecamatan Pulau Pisang ini. Kita punya Batu Gurih, Pantai Batu Gurih ya? Pantai Batu Gurih. Nah, ini termasuk ikon Pulau Pisang. Ikon Pulau Pisang juga ya? Batu Gurih. Yang berada di wilayah Labuhan. Yang paling ramai tahun baru, kalau khusus wisatawannya. Tapi kalau untuk masyarakat biasa, campur, dia saat Lebaran. Saat Lebaran. Lebaran Idul Fitri. Mungkin weekend juga waktu libur. Ada Agustus, tanggal merah. Selalu banyak turis-turis mancanegara. Salah satunya kita punya satu ini yang ada pohon kelapa di atas batu itu dari zaman nenek kakek dulu. Itu tumbuhnya sendirinya dari zaman dulu. Terus batunya juga indah, bagus gitu Bang. Kebetulan Bang, kita sekarang pariwisata kita mungkin lagi ini Bang ya, kita lagi vakum Bang ya, Dinas Pariwisata. Mungkin kedepannya mau dibentuk lagi kali sama kecamatan biar lebih bagus lagi. Dulu pernah ada, nggak tahu kita bawa dinonaktifkan, kita nggak tahu. Sebenarnya kita ingin gitu Bang, kita bantunya gimana caranya mempromosikan lebih bagus bahwa Pulau Pisang ini sebenarnya orang yang tahu itu bagus Bang.
mungkin nomor 2 dari Bali, entah lautnya, entah pantainya, entah pasirnya. Cuma kita bergerak dengan sendiri itu susah. Dari pesisir barat, Vicky Agung, kontributor Garuda TV melaporkan. Demikian pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita. Saya Mazaya, sampai jumpa.